Blood turtle. Penyu darah adalah spesies penyu yang jarang terlihat di alam liar. Mengkonsumsi blood turtle dapat menghasilkan efek langsung dari pengisian kembali sel-sel darah dalam tubuh manusia, terutama berguna bagi mereka yang kehilangan banyak darah. Dalam arti tertentu, penyu darah dianggap sebagai obat yang berkualitas baik, karena dapat digunakan sebagai suplemen makanan untuk meningkatkan kualitas darah manusia, memperkuat tubuh fisik dalam prosesnya. The Blood Turtle bukanlah yang diharapkan King Sui, tapi dia masih puas menyimpannya di dalam alam Valet Jade Immortal. Dia belum memiliki spesies tertentu itu, tapi dia sudah memiliki Scarlet Turtle, makhluk terkait tetapi lebih beracun. Setelah itu, King Sui menangkap beberapa spesies penyu dan beberapa hewan air yang tidak biasa. Sayangnya, dia sudah kehilangan minat pada makhluk-makhluk ini setelah beberapa saat. Tiba-tiba, King Sui bisa merasakan kehadiran spiritual melalui tali pancing yang telah diresapi dengan indera spiritualnya. Kegairahan menjalari nadinya saat dia merasakan aura mengesankan dari binatang iblis yang bergerak melalui air. Itu adalah aura binatang iblis bela diri awal, yang membuat King Sui secara bersamaan senang dengan kegembiraan dan sedikit kecewa. Dia kecewa karena kekuatan binatang iblis saat ini kurang lebih tidak berharga baginya. Di sisi lain, dia dapat mengetahui dengan pasti bahwa binatang iblis ini adalah yang sama yang menyerangnya terakhir kali dia berada di sini. Sejak kau datang, mari kita lihat dari apa kau dibuat. King Sui menunggu ketika binatang iblis itu mendekati ke arahnya. Namun, aura itu perlahan mulai menghilang, seolah-olah mencoba melarikan diri dari King Sui. King Sui terkejut, dia tidak pernah berpikir binatang itu akan licik untuk mencoba melarikan diri darinya. Dia dengan cepat menarik kembali tongkat pancing emas murni dan mengunci kesadaran spiritualnya ke targetnya. Kemudian, dia mengeluarkan mutiara penolak air dan segera melompat ke rawa 10.000 penyu. Dia benar-benar ingin tahu jenis binatang iblis apa yang bisa menyakitinya dengan parah saat itu. Targetnya mundur dengan kecepatan yang semakin cepat, jadi King Sui mempercepat langkahnya dan melanjutkan pengejaran. Kekuatan lawannya tidak menjadi ancaman baginya. Bahkan jika binatang iblis itu memang berbahaya, dia akan tahu sebelumnya melalui indera spiritualnya. Jarak antara keduanya semakin pendek. Saat itulah King Sui menemukan seberapa dalam 10.000 rawa penyu, dia masih belum mencapai dasar. Setelah beberapa waktu, King Sui bisa merasakan kakinya tiba-tiba menyentuh tanah batu di rawa bawah. Dia telah mencapai dasar. King Sui mengamati tanah yang tidak rata dan memperhatikan bahwa area dalam beberapa meter kering. Ini pasti efek dari mutiara penolak air. Saat ini, dia lebih fokus mencari binatang iblis, dia tidak punya waktu untuk melihat ke tanah. Aura binatang iblis itu benar-benar lenyap. Dia berada di tengah pencariannya ketika auranya tiba-tiba menghilang. Sungguh aneh. Namun demikian, King Sui terus mencari di sekitar dasar rawa untuk binatang iblis itu. 10.000 rawa tampak luas. Air di dekat permukaan memang jernih, tetapi air di dasarnya berwarna biru langit dan kabur. Siluetnya melintas di dasar rawa di sekitar tempat binatang iblis itu menghilang. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menemukan tempat di mana dia telah menghilang. Tempat ini tampak mirip dengan pintu masuk istana di bawah danau di bawah puncak Dewi. Tanpa ragu, dia tahu bahwa binatang iblis Martial Saint awal ini telah masuk ke dalam. Jadi King Sui dengan cepat mengejar tanpa berpikir dua kali. Di dalam tempat ini ada ruang kosong, tidak ada istana. Namun, ada batu giok seukuran gunung dan sekelompok pohon yang tumbuh subur di daerah ini. Tak satu pun dari ini yang penting, karena King Sui sudah mengarahkan pandangannya pada binatang iblis di depan matanya. King Sui kaget. Binatang iblis itu tidak sebesar itu, dan warnanya hitam pekat. Sekilas, dia bisa melihat kura-kura itu berukuran sekitar 10 meter, dengan ekor besar sekitar 15 meter. Kepala penyu tampak sedikit lebih panjang, seperti ular piton besar yang terjalin dengan penyu besar. Xuanwu, miniatur Xuanwu, apakah itu kebetulan? Dia telah mendengar banyak tentang legenda mitos Xuanwu.
Dia tidak percaya bahwa akan ada binatang iblis seperti Xuanwu yang bersembunyi dari pandangan manusia. Bagaimanapun, orang-orang di dunia ini memiliki legenda tentang naga dan burung phoenix, jadi mengapa tidak Xuanwu juga? Namun, dia bingung untuk melihat makhluk tepat di depannya ini. Xuanwu dikenal sebagai binatang roh, binatang yang diciptakan dari perpaduan kura-kura dan ular. Itu adalah binatang pertahanan yang kuat, yang dikenal sebagai pelindung utara. Namun, King Sui tidak yakin apakah binatang iblis di depannya benar-benar Xuanwu. Bagaimanapun, yang satu ini sepertinya hanya memiliki kekuatan martial Saint awal, yang tidak sekuat yang dia pikirkan. Meskipun binatang itu berukuran sedang, itu masih dianggap kecil dibandingkan dengan ukuran rata-rata binatang iblis di tingkat martial Saint. Sesu, teriakan panik dikeluarkan oleh kepala ular keji, atau kepala kura-kura. Meskipun tidak kuat secara fisik, makhluk roh itu memiliki ki spiritual terkuat yang pernah dia lihat pada binatang iblis, termasuk Raja Iblis babi ngepet raksasa dan burung api miliknya. Satu-satunya kelemahan yang dimiliki binatang ini adalah kekuatan serangannya yang lemah. Ini mungkin karena belum matang. King Sui tidak tertarik dengan kekuatan serangannya. Dia memutuskan untuk menjinakkan binatang itu hanya karena itu terlihat seperti Xuanwu. King Sui untuk sementara menamai binatang iblis ini sebagai Turtle Snake. King Sui merasa bahwa dia harus bisa menjinakkan binatang iblis tingkat martial Saint, meskipun dia tidak menganggap dirinya sebagai penjinak binatang. Namun, dia masih lebih kuat dari kebanyakan penjinak binatang. King Sui bisa merasakan bahwa Turtle Snake takut padanya, mungkin karena dia merasakan kehadiran kekuatannya yang kuat. Namun, King Sui mencatat bahwa Turtle Snake dengan intens menatap mutiara penolak air yang dipegangnya, seolah-olah sedang berhati-hati. Water Repelling Pearl telah dimuntahkan oleh mulut kura-kura tua raksasa itu. Mungkin Turtle Snake takut dengan mutiara penolak air ini. King Sui melambaikan item di tangannya dan berkata, "Apakah kau takut dengan mutiara ini?" Saat dia melambaikan tangannya, Turtle Snake segera mundur 2 langkah. King Sui tiba-tiba berpikir dan mendekati ular penyu perlahan, tetapi binatang itu dengan cepat mundur lagi. Ketika jarak di antara mereka kurang dari 5 meter, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Turtle Snake yang hitam pekat langsung jatuh ke tanah. Apakah itu menyerah begitu saja? King Sui melirik mutiara penolak air yang dia terima dari kura-kura tua raksasa. Ada kemungkinan bahwa itu mungkin bukan mutiara penolak air sama sekali. Anehnya, dia mengaktifkan teknik penglihatan surgawi dan memeriksa mutiaranya. Mutiara roh penyu ilahi, Divine Turtle Spirited Pearl, mutiara terkoagulasi dari 10.000 tahun Spirited Turtle dengan efek ajaib. King Sui terkejut mengetahui bahwa penyu tua itu sebenarnya adalah penyu berjiwa 10.000 tahun. Meskipun penyu emas di dalam alam Valet Jade Immortal berusia sekitar 6.000 tahun, ia tidak bisa bertarung seperti kura-kura tua. Kura-kura tua bisa dianggap sebagai kura-kura pertempuran, binatang perang primitif yang berumur 10.000 tahun. Karena kura-kura tua, wanita dalam peti mati kristal sekali lagi masuk ke dalam pikirannya. Siapakah wanita seperti Dewi itu sebenarnya? Sudah berapa lama dia di sana? Jenis kemampuan apa yang dimiliki kura-kura tua itu? Kura-kura tua itu juga raksasa, tidak seperti Turtle Snake yang jauh lebih kecil di depannya ini. Xuanwu seharusnya kura-kura ilahi yang memiliki kekuatan spesial. King Sui tidak takut Turtle Snake akan menyerang dia saat dia berjalan lurus ke arahnya. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh Turtle Snake yang menggigil. Saat dia menyentuh binatang itu, masuknya ki spiritual yang luar biasa tiba-tiba mengalir ke seluruh tubuh King Sui dalam rentang beberapa detik. Pada saat itu, energi alam dan keadaan seperti gunung tak tergoyahkan yang telah beredar tanpa henti tiba-tiba mencapai terobosan. Ki spiritual yang sangat murni, gumam King Sui terkejut. Energi alam akhirnya mencapai kelas 6. King Sui sangat senang mengetahui bahwa energi alam tampaknya telah diserap ke dalam tubuhnya dan segera beredar dengan sendirinya. Dia tidak bisa merasakannya di luar tubuhnya,
Tetapi energi alam memang mulai beredar dengan kecepatan penuh dalam sekejap. Selain itu, energi alam membutuhkan konsumsi energi nol yang memenuhi King Sui dengan segala macam emosi. Secara teknis, dia bisa menggunakan energi alam selamanya, yang jauh lebih dari yang dia duga. Tingkat ke-6 energi alam juga 2 kali lebih kuat dari tingkat ke-5 energi alam. King Sui berdiri diam karena terkejut selama beberapa menit. Benar-benar makhluk roh yang fantastis. Meskipun keadaan seperti gunung tak tergoyahkan telah menembus ke kelas 5, dia tidak bisa merasakan perubahan yang jelas dalam teknik itu. Terlepas dari itu, aura padat di dalam tubuhnya telah tumbuh lebih kuat, kekuatan keseluruhannya telah meningkat sebesar 10%, dan auranya yang mengesankan telah meningkat secara eksponensial. Ini semua kemungkinan besar karena efek dari keadaan seperti gunung tak tergoyahkan. Tiba-tiba, King Sui merasa bahwa dia mungkin dapat membantu wanita yang tertidur di dalam peti mati kristal dengan energi alam yang tidak berenergi. Tapi apakah usahanya sepadan? Dia melihat Turtle Snake yang berperilaku baik dan patuh. Alasan dia bisa merasakan gelombang kekuatan spiritual sebelumnya adalah karena mutiara roh penyu ilahi. Karena dia telah berhasil menangkap Turtle Snake, dia memutuskan untuk menggunakan teknik penglihatan surgawi untuk memeriksa atributnya. The Spirited Snake Turtle, makhluk roh dari surga dan bumi dengan kemampuan penjaga satu sisi. Setelah melihat beberapa kata ini, King Sui menggelengkan kepalanya. Ini bukan Xuanwu, tapi tidak masalah apakah ini Xuanwu atau bukan. Seekor binatang buas sudah cukup untuk King Sui. King Sui kemudian mencoba untuk menempatkan Spirited Snake Turtle ke alam Valet Jade Immortal. Ini adalah binatang iblis amfibi yang telah berhasil dia jinakkan, jadi seharusnya tidak menjadi masalah untuk meletakkannya di dalam alam. Saat dia berhasil menempatkan Spirited Snake Turtle ke alam Valet Jade Immortal, King Sui bisa merasakan sedikit perubahan yang terjadi di dalam alam itu sendiri. Dia segera melintas ke dunia nyata. Dan King Sui tercengang. Alam Valet Jade Immortal telah tumbuh 2 kali lebih besar dari sebelumnya, dengan lebar 1000 meter. Mungkinkah alam Valet Jade Immortal telah ditingkatkan juga? King Sui tidak bisa diganggu untuk memeriksa apa yang dilakukan penyu ular roh di dalam kolam yang ukurannya berlipat ganda, dan segera menuju langsung ke monumen batu untuk memeriksa pernyataan yang tertulis. Tingkat ke-6 dari alam Valet Jade Immortal tidak terkunci. Tingkat ke-7 dari alam Valet Jade Immortal terkunci. Tidak ada terobosan. Apakah ini adalah efek penjaga satu sisi dari Spiritual Snake Turtle? Alam Valet Jade Immortal belum ditingkatkan. Itu masih tingkat ke-6 dari alam Valet Jade Immortal. King Sui merasa ada beberapa ruang tambahan di dunia sekarang. Itu seharusnya ada hubungannya dengan kemampuan penjaga satu sisi dari Spirited Snake Turtle. Selain ini, King Sui tidak dapat menemukan alasan lain untuk itu. Ruang ekstra yang ditambahkan ke alam membuat King Sui merasa sangat bahagia karena dia memiliki lebih banyak binatang iblis sekarang. Selain itu, binatang iblisnya juga akan menjadi lebih besar saat mereka menerobos, terutama ketika burung api membuka sayapnya, itu terlalu besar. Lebar dan panjang alam menjadi 2 kali lipat sedangkan total luasnya bertambah 4 kali lipat. Ini menyebabkan alam Valet Jade Immortal terasa jauh lebih luas. Setidaknya burung api sekarang bisa terbang mengelilingi alam. Ukuran danau juga menjadi lebih dari 2 kali lipat. Hal yang paling mengejutkan King Sui adalah bahwa ukuran danau cairan beracun yang dia buat sedikit kemudian juga meningkat lebih dari 2 kali lipat. Sepertinya hal-hal yang dia ubah dengan kesadarannya di alam tidak hanya akan dilestarikan, bahkan akan disetujui oleh alam itu sendiri. Sekarang, King Sui berdiri di tepi danau dan melihat penyu ular spiritual yang diam di dasar danau. Tampaknya benar-benar damai sekarang. Di tempat yang tidak begitu jauh dari sini, kerang dan kura-kura emas obat juga bisa dilihat. King Sui hanya keluar setelah berbicara dengan penyu ular spiritual melalui sense spiritualnya. Setelah melalui komunikasi telepati sederhana,
King Sui menemukan bahwa perubahan di alam Valet Jade Immortal terkait dengan kemampuan penjaga satu sisi dari Spirited Snake Turtle. Karena dia telah menjinakkannya, selama dia masih hidup, alam Valet Jade Immortal akan mempertahankan bentuknya saat ini. Tetapi jika itu binasa, alam itu sendiri akan memulihkan penampilan masa lalunya. Dengan kekuatan Spirited Snake Turtle saat ini, itu tidak bisa banyak membantu King Sui. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membiarkan Spirited Snake Turtle berjaga-jaga di alam Valet Jade Immortal. Bagaimanapun, itu selalu di 10.000 rawa penyu sebelumnya dan tidak bosan karenanya. Dengan cara ini, tidak hanya akan ada lebih banyak ruang di alam itu sendiri akan lebih berlimpah dengan energi spiritual juga. Dengan kata lain, itu akan lebih cocok untuk tumbuh-tumbuhan, hewan, dan binatang iblis. Setelah tinggal di sana sebentar, King Sui keluar dari alam Valet Jade Immortal. Melihat bahwa batu dan tanaman seperti giok di sini memiliki kualitas yang baik dan bahwa alam Valet Jade Immortal saat ini memiliki banyak ruang ekstra, dia melemparkannya tanpa banyak berpikir. Tak hanya itu, ia bahkan menyiapkan dekorasi filosofis di ranah menurut tempat ini. Bagaimanapun, tempat ini terlihat cukup indah. Di masa depan, akan ada tempat lain yang megah dan megah baginya untuk beristirahat di alam semesta. King Sui melihat sekeliling dan menemukan beberapa koleksi Spirited Snake Turtle. Itu sebagian besar terdiri dari batu spiritual berharga. Itu adalah sejenis batu yang diisi dengan ki spiritual. Selain itu, jumlahnya cukup besar. Batu-batu yang dia lemparkan ke alam sebelumnya juga memiliki ki spiritual, hanya saja tidak sebanyak yang ada di dalam batu-batu kecil. King Sui tidak menahan diri dan segera melemparkannya ke alam Valet Jade Immortal. King Sui mengamati tempat itu lagi dan ketika dia menemukan tidak ada yang tersisa, dia berjalan keluar. King Sui mengambil mutiara penolak air dan berjalan ke 10.000 rawa penyu. Karena dia bisa mendapatkan barang bagus dengan pancing emas murni, dia ingin melihat apakah ada barang berharga di dasar danau. Mempertimbangkan bahwa dia bahkan telah menangkap Spirited Snake Turtle, 10.000 rawa penyu tidak lagi menakutkan. King Sui menginjak permukaan berbatu di dasar kolam. Ada batu, tulang, dan benda lain di tanah. Karena mutiara penolak air yang dimilikinya, tidak mungkin ikan dan udang muncul di sekitarnya. Namun, dia masih bisa melihat beberapa ikan dan udang di tempat yang tidak begitu jauh. Kekuatan perlawanan dari mutiara penolak air akan mengusir mereka ke lingkungan bersama dengan air. King Sui melihat bunga di dekat sini yang tumbuh di antara celah batu. Seluruh tubuhnya berwarna putih keperakan. Itu adalah sesuatu yang dapat dengan mudah diabaikan jika tidak diamati dengan cermat. Bentuknya kira-kira setinggi telapak tangan dan setebal ibu jari, namun memberi kesan kepada orang-orang bahwa itu benar-benar kokoh dan kuat seperti pensil. Bunga batu abadi, bunga elemen tanah dari bunga 5 elemen. Sayangnya, usianya masih terlalu muda. Untungnya dia berhasil menyadarinya lebih awal atau kalau tidak itu akan tenggelam oleh air. Dia memindahkan bunga batu abadi ke alam Valet Jade Immortal. Itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan karena tidak peduli elemen apa itu masih bisa tumbuh di tanah alam Valet Jade Immortal. Tempat perawatan terbaik untuk bunga elemen tanah adalah di tanah karena batunya juga dikaitkan dengan tanah. Setelah itu, King Sui terus melihat melalui 10.000 rawa penyu. Sayangnya, dia hanya mengalami hal-hal yang tidak dianggap berharga. Jika tidak salah, Art Maestro adalah satu-satunya kultivator yang datang ke sini. Faktanya, barang-barangnya juga telah diambil oleh King Sui. King Sui tidak tahu untuk apa Maestro seni datang ke 10.000 rawa penyu. Mungkin dia benar-benar mati dicakar dari binatang iblis bela diri tingkat 1. King Sui menggelengkan kepalanya dan terbang di atas 10.000 rawa penyu. Dia mendapat banyak keuntungan dalam perjalanannya kali ini. Baik energi alam dan pegunungan tak bergeraknya masing-masing naik 1 tingkat. Selanjutnya, energi alamnya juga telah mencapai ketinggian yang luar biasa. Itu akan berputar sendiri dengan konsumsi 0,
belum lagi kekuatannya juga 2 kali lipat. Racun umum, serangan ilusi, dan serangan mental, ketika di hadapan energi murni langit dan bumi yang dimiliki King Sui, semuanya hanya kertas tipis yang dengan mudah akan ditembus dengan pensil. Kekuatannya sekali lagi mengambil lompatan besar. Terobosan energi alam membuat King Sui melihat secercah harapan. Mungkin, dia tidak jauh dari membuat terobosan lain. Dia merindukan lapisan surgawi ketujuh. Selama dia mencapai itu, dia memiliki perasaan bahwa dia akan memiliki otoritas untuk menyuarakan pendapatnya kemanapun dia pergi. Dunia 9 benua menjadi semakin menarik. Saat dia kembali ke toko obat King Clan, dia kebetulan melihat Changhai Mingyue akan membawa kedua anak kecil itu keluar. Diking juga ada di sampingnya. Pada saat dia melihat King Sui, dia tersenyum. King Sui, Mingyue akan mengajak teman-teman kecil berbelanja. Kami takut akan bertemu dengan orang jahat, mengapa Anda tidak ikut dengan kami? King Sui menggosok hidungnya. Dia tidak punya pilihan selain ikut. King Sui tersipu saat dia mengingat apa yang dikatakan Diking sebelumnya. Bertemu orang jahat di 100 Miles City, seharusnya relatif sulit bagi mereka untuk bertemu dengan orang jahat bahkan di seluruh benua Green Cloud. Ayah, peluk aku. King Yin membuka lengannya dan berlari menuju King Sui. King Sui tersenyum dan mengangkatnya. Dia mencium pipinya dengan sekuat tenaga, menyebabkan bocah kecil itu tertawa keras dan jelas. Changhai Mingyue menarik King Sun sambil mengamati senyum hangat King Sui yang tak tertandingi. Diking di sisi lain, menjadi kosong saat dia melihat pemandangan hangat di depannya. Sepanjang jalan, banyak orang akan menyambut King Sui dan rombongannya. Kedua anak itu terpesona dengan semua yang mereka lihat. Diking menggendong King Sun, dia akan membelikan pria kecil itu apapun yang dia inginkan. Setiap kali itu terjadi, King Yon juga akan meminta hal yang sama. Oleh karena itu, King Sui akan kembali ke tempat itu lagi untuk mendapatkannya. Ketika itu terjadi, Diking akan tersenyum dan menatapnya, menyebabkan King Sui merasa sedikit bingung. Changhai Mingyue di sisi lain, berdiri di samping dan tersenyum sambil melihat mereka. Jauh di lubuk hatinya, dia berpikir bahwa suaminya benar-benar ditakdirkan untuk memiliki banyak wanita di sekitarnya. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. King Sui dan kelompoknya juga sudah bersiap untuk kembali ke ibu kota benua. Dalam perjalanan kembali kali ini, banyak orang dari 100 Miles City muncul untuk mengantar mereka pergi. Ada orang-orang dari Si Clan, Virecloud Blacksmith Store, Siang Clan, Feng Clan, Yu Clan. Sebenarnya, pada dasarnya semua klan bangsawan di 100 Miles City muncul. Ada juga banyak orang biasa yang muncul karena King Sui bukan hanya pelindung kota 100 Miles, dia sekarang adalah orang yang memerintah seluruh benua Green Cloud. Kota Cahaya Pelangi. Setelah 20 hari, King Sui dan kelompoknya tiba di kota Cahaya Pelangi. Dia berencana untuk beristirahat di sini selama beberapa hari. Bahkan jika orang dewasa mampu menanggung perjalanan jauh, anak-anak tidak akan mampu. Negara Cahaya Pelangi adalah negara terkuat di benua Green Cloud. Itu berdiri kokoh di antara 10 negara teratas. Area terkuat di Rainbow Light Country adalah Rainbow Light City. Untuk saat ini tidak terlalu mengganggu King Sui jika dia mampu memasukkan dirinya ke dalam 10 besar benua Green Cloud, karena di sini dia tidak takut pada siapapun, juga tidak takut akan kehadiran apapun. Traveler's Inn. Itu adalah restoran yang layak. King Sui dan kelompok itu masuk ke penginapan. Ada cukup banyak orang di King Clan. Tapi itu tidak dianggap sebagai jumlah yang besar karena jumlah orang dalam kelompok petualangan di seluruh dunia 9 benua akan dengan mudah melebihi jumlah orang di klan. Halo, selamat datang di penginapan kami. Pelayan wanita di pintu masuk dengan sopan mengungkapkan senyuman pada King Sui dan kelompoknya. King Sui mengangguk dan memasuki restoran. Saat ini, orang-orang dari King Clan juga memiliki kehadiran yang luar biasa. Di antara mereka, sudah ada beberapa wanita cantik yang berada di puncak kekaisaran yang bisa menggulingkan kota. Sesaat,
itu akan memicu dugaan orang lain tentang sejarah marga. Restoran ini adalah yang terbaik dalam hal dekorasi dan struktur. Desain bangunannya menyerupai menara pengawas, memberi orang perasaan yang unik. Tampaknya hanya ada sedikit kamar pribadi di sini. Namun, terdapat sekat multiwarna di aula untuk membagi aula besar menjadi ruangan yang berfungsi sebagai kamar tidur. Pastinya, para tamu yang memutuskan untuk menginap di penginapan juga bisa memilih untuk menikmati makanan di kamar masing-masing. Saat memasuki restoran, seorang wanita muda memimpin King Sui dan kelompoknya ke atas. Pelayan wanita bertanya sambil memimpin mereka, "Tuan, apakah Anda di sini untuk makan atau untuk menginap? Tolong bantu saya mencari kamar dulu. Saya akan membicarakan tentang makan nanti." King Sui berkata, "Baiklah." Mereka berjalan sampai ke lantai 4. King Sui langsung memesan kamar terbesar. Begitu dia masuk, dia menemukan ruang tamu yang besar. Ada dapur, toilet, dan kamar tidur di sekitarnya. Selain itu, ada juga balkon yang sangat besar. "Apakah Anda puas dengan ini?" Pelayan wanita berdiri di samping pintu dan bertanya sambil tersenyum. "Ya, saya puas dengan itu." "Baiklah, tolong sajikan kami hidangan terbaik yang Anda miliki di sini." "Sajikan kami 2 set untuk masing-masing hidangan." King Sui memberikan catatan perak kepada pelayan wanita itu. "Baik." Pelayan wanita itu membungkuk dan pergi. Sementara itu, di aula lantai 5, ada sekitar 10 orang berkumpul di sana. Di antara orang-orang di sana, 6 di antaranya adalah pria muda yang tampak lebih muda dari 40 tahun. Adapun 5 orang sisanya, 3 di antaranya adalah pria paruh baya sedangkan 2 lainnya adalah pria lanjut usia. "Tuan Muda San, mereka jelas bukan orang biasa. Apakah Anda yakin ingin memilihnya?" Salah satu pria paruh baya mengerutkan alisnya dan bertanya, "Paman Su, mungkinkah kamu takut?" Klan San tidak pernah takut pada siapapun di Rainbow Light City. Pemuda tampan itu berkata dengan arogan. "Tuan Muda San, di kota cahaya pelangi, Klan San mungkin klan dengan otoritas tertinggi. Tidak ada yang berani memilih mereka. Tapi apakah Anda pernah berpikir tentang di luar Rainbow Light City?" Pria paruh baya itu berkata dengan hati-hati. Pada saat ini, seorang pria muda bergegas masuk. "Tuan Muda San, sekarang sudah jelas. Katakan." Mereka mendaftarkannya dengan nama Wuci dan mereka tinggal di kamar nomor 3. Pemuda itu menjawab dengan cepat. "Paman Su, bagaimana menurutmu? Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa tempat itu dipenuhi dengan ahli tersembunyi. Dari penampilan mereka, mereka lebih terlihat seperti pengusaha yang hanya tahu sedikit seni bela diri." Pria bernama Tuan Muda San berkata dengan gembira. Pria paruh baya bernama Paman Su tidak mengatakan apapun. "San Peng, terakhir kali justru karena perempuan juga. Apakah Anda lupa tentang konsekuensinya?" Seorang pria tua berkata dengan kepala tertunduk. "Elder ketiga, tentu saja tidak, saya dihukum selama 3 tahun. Jangan khawatir, kali ini, saya akan memastikan melakukannya dengan rapi." Terlepas dari apa yang San Peng katakan, dia berpikir jika dia bisa mendapatkan gadis-gadis itu, dia tidak akan keberatan dihukum selama 6 tahun atau bahkan mati. Wanita adalah satu-satunya hal yang dia sukai. Tanpa wanita, dia tidak akan pernah merasa puas. Bahkan selama dia dihukum, dia tidak pernah mengabaikan wanita dari hidupnya. Selalu ada orang yang membantunya melakukannya. Selain bejat, ia telah membuktikan dirinya sebagai kandidat paling berprestasi di antara generasi muda Klan San. "Tuan Muda San, saya terus merasa bahwa kelompok orang ini tidak sederhana." Seorang pria muda di seberang San Peng berbicara. "Yan Huliang, tidak perlu banyak bicara. Jika itu adalah wanita yang saya, Tuan Muda San, sukai, tidak ada cara baginya untuk pergi." San Peng menyela pemuda itu. Diambil oleh nafsu, bertindak sembarangan tanpa mempedulikan bahaya. Yan Huliang bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya, tetapi akhirnya tersenyum dan berkata, "Karena Tuan Muda San sibuk, saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh."
Saya percaya bahwa Tuan Muda San akan dapat berurusan dengan orang-orang itu dengan sangat mudah. Saya berharap Tuan Muda San akan bersenang-senang. Pergi-pergi, kamu selalu merusak mood, San Peng berkata, merasa kesal. Dia tahu bahwa pria itu hanya menunjukkan kesopanan dan sedikit kebencian melintas di matanya. Dia memutuskan untuk memberinya pelajaran di lain waktu. Klan Yan adalah klan terkuat di kota Cahaya Pelangi setelah klan San. Kedua klan itu tampaknya berhubungan baik di permukaan, tetapi hanya mereka yang tahu bahwa itu semua hanyalah fasad. Jika klan Yan memiliki kesempatan, mereka pasti akan menginjak klan San, mengambil alih tempat mereka sebagai klan terhebat di kota Cahaya Pelangi. Tidak hanya klan San harus waspada terhadap klan Yan, mereka juga harus memanfaatkan hubungan yang diasumsikan dengan baik. Seperti inilah hubungan dengan minat yang terlibat. Ini benar bahkan untuk generasi muda dari kedua klan. Namun, di permukaan, klan San lebih besar, dan klan Yan harus menjaga profil tetap rendah. Yan Huliang pergi. Dua pemuda yang tersisa juga ingin pergi, tetapi memutuskan untuk tetap tinggal ketika mereka melihat tatapan San Peng yang memandang Yan Huliang. Kedua orang ini adalah anggota klan Bai dan klan Sun Rainbow Light City. Dibandingkan dengan klan San dan klan Yan, kedua klan ini jauh lebih kecil. Mereka biasanya mengikuti di belakang klan San, dan mereka harus berperan dalam urusan klan San. Di kota Cahaya Pelangi, bahkan jika anggota klan San menindas orang lain, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan jika 1000 wanita tidak dimanfaatkan oleh klan San, jumlahnya setidaknya 800, ada juga banyak yang baru saja menghilang. San Peng, izinkan aku memberimu satu nasihat lagi. Orang-orang ini tampaknya sangat berbeda. Seorang wanita cantik bukanlah orang yang orang biasa bisa pegang, ucap orang tua itu mengerutkan kening. Tetua ketiga, apakah aku, San Peng, orang biasa? Mereka yang datang ke kota Cahaya Pelangi kita, terlepas dari kedudukan mereka, harus tunduk padaku. Bahkan naga pun harus membungkuk. Cahaya api melintas di mata San Peng saat dia berbicara. Karena Anda telah memutuskan untuk melakukan ini, saya harap Anda tidak akan menyesalinya. Di ruangan lain, makanan disajikan dan semua orang di klan King ada di aula. Seperti yang diharapkan dari hidangan khas tempat ini, aroma makanan memenuhi seluruh ruangan. Bahkan King Sui merasa bahwa makanannya lumayan enak. Kita akan segera bertemu dengan istri Paman Fei ketika kita kembali kali ini, ucap King Sui tersenyum. Paman Fei cukup cepat berdiri. Aku ingin tahu dari keluarga mana wanita itu berasal, ucap Chang Hai Mingyue juga tersenyum. Semua orang bergabung dalam percakapan karena mereka sudah cukup akrab dengan Fei Wuji. Semua orang juga berharap agar dia bisa segera menikah dan meneruskan darah keluarganya. Bruak, saat itu, pintu dibuka dan selusin penyusup masuk. Ruangan yang luas itu segera dipenuhi dengan perasaan aneh. King Sui mengangkat kepalanya untuk melihat orang-orang yang menerobos masuk. Beberapa dari mereka masih sangat muda, sementara yang lain sudah tua. Wah, King Yon menangis dan Chang Hai Mingyue segera menggendongnya. King Sui meliriknya sebelum mengambil beberapa makanan dengan sumpitnya dan memberi makan King Yon. Gadis kecil, jangan menangis. Ayo, makanlah. Melihat King Sui memberinya makan, King Yon tersenyum. King Sui mencubit pipinya. Mingyue, King Suang, Gelou, bawa mereka kembali ke kamar dan jangan keluar. Beberapa wanita tersenyum dan menggendong anak-anak kembali ke kamar mereka. Ekspresi mereka tidak berubah sejak awal. Setelah pintu ditutup, King Sui berbalik menghadap sekelompok orang itu. Klang, duar, duar, bruak, bruak, duar, duar, duar. Kekuatan brutal dilemparkan dan serangkaian suara tamparan bisa terdengar. Beberapa orang yang masuk lebih dulu semuanya terlempar ke tanah. San Peng adalah salah satunya. Teriakan keras memenuhi ruangan. Kurang ajar kau. Beraninya kau menindas Tuan Muda San kami. King Sui mengerutkan kening dan berlari keluar sekali lagi. Wus, buak. Kali ini,
Mulut pemuda itu masih terbuka dan dia bahkan belum menyelesaikan kalimatnya sebelum dia harus menutup mulutnya selamanya. Pria ini adalah salah satu dari dua yang awalnya ingin pergi, pria muda dari Baiklan. Dia merasa bahwa setelah melihat tuan muda San telah dipukul, sudah waktunya dia menunjukkan kesetiaannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa hidupnya akan dibuang begitu saja. Saat dia meninggal, dia menyesal tidak pergi lebih awal. Saya dari klan San. Beraninya kau memukulku. Saya akan membunuhmu. Setelah melepaskan teriakan marah, San Peng ingin menyerang. Dia telah kehilangan beberapa gigi dan sepertinya ada angin yang masuk melalui giginya saat dia berbicara. San Peng, kembali, kamu bukan lawannya. Ucap seorang tetua di belakang meraih San Peng. Tetua ketiga, bunuh dia. San Peng berteriak dengan marah. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Untuk berpikir bahwa dia bahkan telah ditampar dan kehilangan beberapa gigi. Bicaralah. Kenapa kalian mencari masalah denganku? King Sui berbicara dengan tenang sementara Di King dan Huoyun Liuli tersenyum di sampingnya. Kecantikan mereka membuat San Peng, meski sempat dipukul, tergila-gila. Seorang tetua di luar pintu, salah satu dari dua tetua dari sebelumnya, dengan cepat pergi. Dasar bajingan, apa kau tahu di mana tempat ini? Ucap San Peng sambil mengertakkan gigi. Aku tidak peduli di mana ini. Kau bangsat, badut sialan, kau telah berani menerobos ke ruanganku, membuat putriku ketakutan dan membuatnya menangis, dan masih membuat pernyataan tidak sopan. King Sui berkata dengan santai. Jangan salahkan aku, salahkan fakta bahwa wanita di sekitarmu terlalu cantik. Ucap San Peng memandang Di King dan Huoyun Liuli dengan rakus, memiliki keinginan kuat untuk melahap mereka. Bersikap sehat tidak salah, tapi sayang sekali penilaianmu buruk. Oleh karena itu, kalian semua pantas untuk mati. King Sui tersenyum dan menatap kedua wanita di sebelahnya. Para saudaraku, kalian belum pernah membunuh siapapun sebelumnya, kan? Bagaimana kalau kalian membuat pengecualian hari ini? Ucap King Sui saat dia melihat King Yu dan yang lainnya. Sedikit kegembiraan memerah di wajah King Yu. Seketika itu, orang-orang dari King Clan berlari keluar. King Sui mengikuti di belakang mereka. Dia tahu bahwa King Bei, King Yu dan yang lainnya bukanlah tandingan orang-orang ini. Namun, karena mereka perlu memulai suatu tempat di jalur mereka, mereka mungkin juga mulai hari ini. Dari kelompok lawan, ada 3 pria paruh baya dan seorang tetua. Hanya dari kemampuan orang-orang ini, dia bisa memperkirakan pengaruh klan San di kota cahaya pelangi. Selain itu, pria yang giginya telah patah sebelumnya telah meneriakkan betapa kuatnya klan San mereka. King Sui sekarang tidak akan memperhatikan orang-orang ini. Apa yang dia inginkan adalah agar King Yu dan yang lainnya belajar membunuh, dan terbiasa dengan perasaan dan ketenangan setelah membunuh orang. Ini bukanlah sesuatu yang mengandalkan bakat bawaan seseorang, melainkan sesuatu yang membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Duar, selas, duar, jangan bunuh aku. Kakekku adalah San Long. San Peng berteriak dengan keras. Melihat orang-orang di sekitarnya sekarat satu persatu, dengan dia yang terakhir berdiri, dia berteriak dengan wajah pucat. Dia memandang King Sui dengan ngeri, wajahnya pucat. Di saat-saat terakhir dalam hidupnya, dia sekarang ketakutan. Meskipun dia sombong dan telah melakukan banyak perbuatan jahat di masa lalu, dia selalu menonton saat wajah orang lain menjadi pucat, hidup mereka bergantung pada kata-katanya. Perasaan bisa mengendalikan hidup dan mati orang itu terasa sangat baik. Namun, saat ini, dialah satu-satunya yang merasakan kematian mendekat. Baru sekarang dia tahu betapa mengerikan perasaan ini. Saat itu, serangkaian langkah kaki tergesa-gesa terdengar dan belasan orang lainnya berlari ke ruangan. Ketika San Peng melihat orang-orang ini, dia merasakan hal yang sama seperti orang yang tenggelam yang telah meraih tali penyelamat. Kakek, selamatkan aku. Yang memimpin adalah pria tua yang tampak tidak bermoral. Fisik lelaki tua itu biasa saja, tampak panjang dan kurus.
Rambutnya putih seluruhnya tapi wajahnya tampak sangat halus, tanpa banyak kerutan. Namun, King Sui dengan cepat menemukan bahwa lengan orang tua itu tampaknya sedikit lebih panjang daripada orang biasa. Tangannya seperti tulang yang layu, seolah tidak ada daging di atasnya. Sulit untuk mengetahui usia lelaki tua itu, tapi dia mengeluarkan aura berbahaya. Orang-orang di belakangnya semuanya laki-laki tua, dan bahkan yang termuda memiliki rambut putih. Di Rainbow Light City, tidak ada yang berani menantang klan Sun. Mereka pasti ahli yang lewat dan dengan demikian Sun Long telah memimpin orang-orang terkuat dari klannya ke sini tanpa ragu-ragu. King Sui memandangi lawan, menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini dianggap yang terbaik di Rainbow Light City, tetapi mereka bukan apa-apa baginya. King Sui merasa ini tampak seperti lelucon konyol, tetapi terlepas dari itu, orang-orang ini semua pantas mati. Itu karena saat mereka memasuki kota cahaya pelangi, mereka telah mendengar banyak berita negatif tentang klan Sun. Orang-orang dari klan Sun buas dan keturunan mereka sombong dan menggertak yang lemah. Tindakan tirani mereka bukanlah hal baru. Karena klan Sun kaya, mereka cenderung mencoba terlebih dahulu dan menawarkan kompensasi uang untuk menyelesaikan masalah apapun. Namun, jika pihak lain masih menolak untuk menyerah, mereka akan menghilang begitu saja dalam skenario terburuk, bahkan tidak dapat menerima 1 sen pun. King Sui tahu bahwa dia bukanlah penyelamat, dan tidak pernah berpikir untuk menjadi penyelamat. Namun, ada satu hal seperti penyelamat tentang dia. Ketika dia membunuh orang jahat, dia akan melakukannya dengan sangat mudah. Bahkan bisa dianggap sebagai mengumpulkan karma baik. Kakek, mereka telah mempermalukan klan Sun kita. Saya mencoba berbicara dengan mereka, tetapi mereka melakukan kekerasan dan bahkan membunuh orang-orang kita. Kakek, Sun Peng berkata dengan marah, bahkan tidak mengedipkan mata meskipun berbicara tentang semua kebohongan ini. Sehubungan dengan upaya Sun Peng untuk mengarang kebohongan, King Sui bahkan tidak repot-repot menjelaskan dirinya sendiri. Orang-orang ini tidak sebanding dengan usahanya. Tidak peduli apa yang kau katakan hari ini, kamu akan mati. Suara tenang King Sui terdengar. Bangsat, untuk berpikir bahwa Anda masih berani menjadi begitu sombong ketika Anda berada di kota cahaya pelangi. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Dengan Sun Long ada di sini, Sun Peng tidak takut pada apapun. Swosh swosh, puff, ah. 2 bola besi frosted menembus lutut Sun Peng, memaksanya untuk berlutut di depan King Sui sambil menangis kesakitan. Wajah Sun Long berubah. Siapa kalian? Mengapa Anda datang ke Rainbow Light City dan mengapa menindas orang-orang dari klan Sun kami? Orang tua itu melihat ke arah King Sui dan berteriak dengan marah. Apakah menyenangkan membuat tuduhan balik palsu? Jangan bilang kau tidak tahu orang macam apa cucumu. Orang tua, saat aku melenyapkan klan Sunmu hari ini, itu karena apa yang kau katakan hari ini. Ucap King Sui memandang pria tua itu dengan jijik. Untuk berpikir bahwa kamu berani menjadi begitu sombong. Biarkan saya melihat apa yang Anda mampu. Setelah menyelesaikan kata-katanya, lelaki tua itu menyerang ke arah King Sui dengan semua jarinya terulur. Wush! Telapak tangannya berwarna kehijauan dan asap hijau memancar dari mereka dalam jarak setengah kaki. Mereka memiliki bau daging busuk yang menusuk dan mereka yang mencium bau telapak tangan akan merasa jijik. Cakar membusuk. King Sui mengerutkan kening. Teknik bela diri ini sangat ganas. Alasan dia mengerutkan kening bukan karena teknik itu sendiri ganas, melainkan karena kebrutalan metode budidaya teknik itu. Metode budidaya membutuhkan mayat yang membusuk dan tangan pembudidaya untuk direndam dalam mayat tidak kurang dari 4 jam. Biasanya, orang yang membudidayakan cakar korosi akan menimbun sejumlah besar mayat busuk. King Sui merasa sakit ketika dia melihat telapak tangan yang semakin dekat dan dekat. Dia mengeluarkan beberapa jarum dan menyalurkan energi alam. Siu-siu, tus-tus, ah. Dalam waktu singkat, telapak tangan benar-benar membusuk. King Sui pertama kali tercengang sebelum mengungkapkan senyuman.
Dia tidak pernah berharap energi alam menjadi sekuat ini. Untuk berpikir bahwa energi alam tingkat 6 akan dapat memusnahkan kehadiran yang menyeramkan. Semua seni bela diri pria tua itu terkonsentrasi di tangannya. Begitu tangannya lumpuh, itu pada dasarnya berarti dia sudah selesai. Selain itu, bahkan jika tangannya tidak lumpuh, kekuatannya tidak cukup untuk menarik perhatian King Sui. Begitu yang lain menyaksikan lelaki tua itu menjadi lumpuh, mereka semua menjadi kosong. Pria tua itu adalah tulang punggung klan San. Tapi sekarang, dia sudah diambang kematian. Untuk seseorang yang membudidayakan cakar korosi, begitu mereka rusak dari energi alam, tidak hanya kedua tangan mereka akan lumpuh, energi alam bahkan akan menghancurkan 5 jeroan dan 6 usus mereka. San Peng yang sedang berbaring di lantai melihat semua yang terjadi dengan tidak percaya. Di dalam hatinya, kakeknya adalah dewa perang yang selalu menang dalam setiap pertempuran. Di Rainbow Light City, selama kakeknya ada, dia bisa melakukan apapun yang dia suka sebagai tuan muda San. Tapi sekarang, dewa pertempuran itu sendiri telah jatuh, yang juga berarti akhir dari klan San. Anda siapa? Beritahu saya di tangan siapa saya mati. San Long mengertakkan gigi dan berbicara kepada King Sui. Mungkin karena dia tahu bahwa dia akan mati, pada saat dia selesai berbicara, dia melihat ke arah San Peng yang sedang merangkak di lantai. Kau menyebabkan kehancuran seluruh klan San. Dasar bocah tak berguna, apa gunanya menahanmu? Seorang pria tua yang sedikit lebih muda berteriak dengan marah. Wush! Dia bermaksud membunuh San Peng dengan satu tamparan. Namun, duar! King Sui langsung membunuh pria tua itu, meninggalkan San Peng di tempat. Tetapi saat ini, beberapa orang sekali lagi masuk dari luar. Demikian pula, mereka juga pria tua berusia 60-an. Orang yang memimpin adalah pria tua yang tampak sangat bijaksana. Kedua matanya tampak jernih dan cerah, mengandung kebijaksanaan sekaligus kebaikan. Tuan King, selamat datang di Rainbow Light Country. Saya baru tahu bahwa Anda datang sekarang. Maaf telah membuat Anda dalam masalah. Tolong izinkan saya untuk membantu Anda, ucap lelaki tua terkemuka itu dengan sopan. Yan Dao, kau orang tua bodoh, kamu memasang jebakan untukku. San Long memelototi Yan Dao dan berteriak dengan marah. Sebelum dia meninggal, dia tiba-tiba melompat ke arah Yan Dao. Tanpa tangan, kamu bukan apa-apa. Yan Dao dengan tenang merobohkan San Long. King Sui memandang Yan Dao dan merasa lebih nyaman. Meskipun dia telah mendengar hal-hal negatif tentang klan San sebelumnya, dia juga telah mendengar satu atau dua hal tentang Yan Clan. Yan Clan adalah klan terbesar kedua di Rainbow Light City. Bagaimanapun, setidaknya Yan Clan memiliki reputasi yang lebih baik daripada klan San. Sekarang mereka mendapat kesempatan di mana mereka bisa saling menguntungkan, dia tentu saja tidak akan menolaknya. King Sui tersenyum dan memberi isyarat kepada Yan Dao untuk melakukan apa yang dia suka. Terima kasih Tuan King. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan di masa depan, klan Yan pasti akan melayani Anda dengan baik seperti anjing atau kuda, jawab Yan Dao sopan. Ah, Anda King Sui. Anda adalah patriark istana surgawi, ucap San Long memandang King Sui dengan kaget sebelum menatap tanah dengan mata penuh amarah. San Peng menatap King Sui dengan tidak percaya. Perlahan, kepalanya membentur lantai dan dia mati. Saat itu terjadi, darah berwarna ungu mengalir keluar dari sudut mulutnya. Orang-orang yang tersisa memandang kelompok di depan mereka dengan tidak percaya. Mereka adalah tulang punggung benua Green Cloud. Selanjutnya, pria yang sangat muda di depan mereka adalah orang yang telah melenyapkan dua klan aristokrat tertinggi. Itu adalah klan bangsawan tertinggi, sebuah klan yang tidak akan pernah mereka kejar bahkan jika mereka menepuk pantat kudanya. Klan mereka sendiri, ketika di depan klan aristokrat tertinggi, bahkan tidak cukup untuk menjadi perhatian. Pria di depan mereka, di sisi lain, dia telah melenyapkan dua klan aristokrat tertinggi dan sekarang, mereka bahkan berencana untuk mengambil wanita darinya. Bagaimana ini tidak dianggap bunuh diri? San Peng langsung bunuh diri.
Pada saat dia mengetahui pemuda itu adalah King Sui, dia sudah tahu bahwa tidak ada jalan keluar untuknya hari ini. Yan Clan mulai bergerak. San Long sudah mati. Yan Dao pergi ke klan San seperti harimau yang berlari ke kawanan domba. Duar duar duar, siuh, buom, buom. Banyak orang dari Yan Clan juga muncul hari ini dan tempat itu menjadi sangat sunyi hanya dalam waktu singkat. Di bawah komando Yan Dao, mereka membersihkan semua mayat di sini. Mereka melakukannya dengan sangat teliti sehingga bahkan bau darah di udara ditutupi dengan bau harum. Tuan King, saya tidak akan mengganggu Anda. Jika ada yang Anda butuhkan, mohon informasikan kepada kami, ucap Yan Dao sopan. Tuan Yan Dao, aku akan menyerahkan segala sesuatu tentang klan San ke Yan Clanmu, ucap King Sui sambil tersenyum. Dengan kata-katanya, King Sui berarti meninggalkan semua yang dikumpulkan klan San ke Yan Clan. Meskipun King Sui tidak terlalu tertarik pada koleksi klan San, bagi Yan Clan, itu masih merupakan kekayaan yang tidak pantas didapat. Singkat cerita, setelah hanya 1 hari istirahat, rombongan kembali melanjutkan perjalanan mereka ke Istana Surgawi. Semuanya di sini hanyalah selingan singkat dalam perjalanan mereka. Itu dianggap sebagai pengalaman yang baik untuk 3 generasi klan-klan karena membunuh orang adalah sesuatu yang harus dipelajari setiap orang. Setiap kali mereka berhenti di malam hari, King Sui akan mengajari mereka cara-cara berkultivasi. Sebelum tidur, mereka juga perlu minum pil konsentrasi aroma. Pada siang hari, dia juga akan menjelaskan kepada mereka 1 atau 2 hal tentang kultivasi di tunggangan mereka. Selama periode waktu ini, King Sui merasa sangat bahagia. Ini karena King Ching sangat cocok untuk mengolah formulir kren. Bentuk ini adalah bentuk yang paling sedikit dia gunakan. Ada sangat sedikit hal dalam gaya derek. Hanya ada langkah derek melonjak dan selas 1000 derek. King Sui telah menyatukan langkah bangau melonjaknya dengan langkah klutmis. Sebenarnya, langkah klutmisnya sudah bukan langkah klutmis biasa sejak dulu. Dia memulai dengan langkah hantu paling awal dan naik ke langkah roh bebas. Setelah itu, dia menggabungkannya dengan Soaring Crane Steps sebelum akhirnya menggabungkannya dengan Klutmis Steps. Untuk Thousand Crane Slash, King Sui hanya mengembangkannya hingga tahap sukses kecil. Dia merasa itu tidak terlalu berguna. Itu hanya membantu meningkatkan serangan dan kecepatan dan sayang sekali potensi serangannya terlalu kecil. Karena dia masih bisa mengolah hal-hal lebih jauh tanpa mengolah 1000 derek slash, King Sui selalu mengabaikannya. Bahkan pada saat dia mengajar orang lain tentang bentuk kren, dia hanya membuat mereka mengolah langkah bangau melonjak. Saat King Sui mengajari King Ching bentuk bangau, dia tidak pernah berpikir kecepatan King Ching dalam berkultivasi menjadi sesuatu yang lebih rendah dari waktu yang dihabiskan Min Yue Glow untuk bentuk harimau. Oleh karena itu, King Sui juga mengajari King Ching 1000 bentuk bangau. Sosok King Ching dapat dilihat dengan cepat bepergian bolak-balik di lapangan. Gerakan tubuhnya terlihat alami dan anggun, menonjolkan ketangkasan dari setiap gerakan bangau. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia perlahan-lahan mengulurkan kedua tangannya seperti burung bangau putih yang membuka sayapnya. Setelah itu, dia dengan cepat menyilangkan tangannya dan membuangnya. Sekitar 10 siluet telapak tangan terlihat didorong keluar. Mungkin ada banyak gerakan tangan yang tidak perlu, bersama-sama sepertinya kombinasi yang aneh terbentuk. Setiap tepukan juga berbeda. Pa-pa-pa, serangkaian suara keras dan jelas terdengar. Setelah itu, King Ching melanjutkan selama 15 menit. Baru setelah itu dia berhenti dan berbalik untuk melihat King Sui. Setelah Anda membantu saya melakukan akupuntur, saya bisa berkultivasi lebih cepat. Pada saat itu, bahkan saya sendiri takut tetapi perlahan-lahan, saya menjadi terbiasa. Ini adalah saudari yang hebat, di masa depan latih formulir bangau. Nanti, saya akan mengajari Anda 1 set kludan. Untuk saat ini, latih ini dulu. Oh, dan ingatlah untuk berlatih tinju tai chi setiap pagi dan semuanya akan baik-baik saja, ucap King Sui dengan gembira. Pada saat yang sama,
dia memutuskan untuk mengolah Thousand Crane Slash-nya. Sebelumnya, jika dia bisa mengeksekusi puluhan gambar telapak tangan, itu pasti cukup kuat. Dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak bisa mengabaikan salah satu teknik dalam teknik mimikri 9 hewan. Qingqing tidak hanya akan dapat mencapai hal-hal hebat dengan formulir derek di masa depan, dia bahkan memiliki monyet telinga 4. Dia akan menjadi sangat kuat dalam waktu singkat. Secara keseluruhan, King Clan berkembang dengan cara yang sehat. Seperti biasa, King Sui menugaskan Raja Iblis Babi Ngepet, Burung Api, dan Raja Sabel Beracun berjaga malam. King Sui di sisi lain, menghabiskan waktunya berkultivasi di alam Valet Jade Immortal dan memurnikan obat-obatan. Resep pil penguatan Dumeridian akan segera keluar. Rendu, begitu King Sui mendengar dua kata itu, dia menjadi bersemangat. Jadi apalagi yang akan terjadi setelah pil penguatan Dumeridian? Mungkinkah ke-8 meridian manusia bisa dibuka? Kalau begitu, sebenarnya bukan hal yang buruk. Hanya saja lebih banyak waktu harus dikonsumsi agar ini terjadi. Sekarang, King Sui sudah benar-benar terampil dengan pedang gelombang ke-6-nya. Tidak hanya itu, waktu yang dia butuhkan untuk menyiapkannya juga telah dikurangi sedikit. Ini membuat King Sui merasa sangat bahagia. Lagi pula, selain senjata tersembunyi dan racun, pedang gelombang ke-6-nya masih merupakan senjata yang sangat kuat. Dia pada dasarnya bisa membunuh orang di kelas yang sama dengannya dengan satu gerakan. Dalam situasi yang tidak terduga, kerusakan kritis juga akan dianggap sebagai langkah mematikan. Saat ini, King Sui sedang melatih jimat surgawi dan menggambar ratusan bentuk harimau. Sayangnya, levels of drawing-nya masih berada di titik kritis. Satu di kakinya sudah melangkah ke tingkat tulang gambar, namun untuk alasan yang tidak diketahui, dia masih tidak bisa menerobos. Sekarang, dia menenangkan pikirannya dan berhenti berpikir untuk menerobos. Sebaliknya, satu-satunya hal yang dia pikirkan adalah menggambar sumur 100 Forms of the Tiger. Dia ingin membuat gambarnya terlihat lebih nyata agar memiliki kekuatan dan bentuk yang paling sempurna. Dengan demikian, tanpa disadari, King Sui merasa seolah-olah dia lebih santai saat menggambarnya sekarang, sedemikian rupa sehingga dia merasa seperti sedang bergerak melalui awan dan air yang mengalir. Setelah waktu yang lama, levels of drawings King Sui bukan lagi sesuatu yang bisa dipandang rendah. Persis seperti ini, King Sui terus menggambar dan menggambar seolah-olah dia telah melupakan waktu itu sendiri. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah dia merasa sangat rileks. Sekarang, menggambar telah menjadi sesuatu yang dia nikmati daripada misi yang dulu selalu dia paksakan. Dia tidak tahu berapa lama telah berlalu. Rasanya seolah-olah baru saja terjadi dalam sekejap, namun juga terasa seperti sudah ratusan dan ribuan tahun. Pada saat ini, dia tersenyum dan meletakkan kuas kaligrafi emas. Itu menerobos tingkat menggambar tulang. Setelah sekian lama, dia akhirnya mencapai level dari drawing bonus. Selanjutnya, King Sui juga merasakan sedikit perubahan pada kondisi mentalnya. Rasanya seolah-olah dia sekarang bisa melihat-lihat banyak hal, perasaan seperti dia baru saja dewasa dan juga perasaan nostalgia. Sedemikian rupa sehingga dia tidak merasa tidak berdaya sekarang ketika dia memikirkan tentang Bukit Punggung Raja Singa. Bukan karena kekuatannya meningkat, hanya saja dia menjadi lebih tenang dari sebelumnya. King Sui baru saja melihat formulir harimau yang telah dia lukis. Ini adalah bentuk harimau yang menggambarkan harimau berjongkok yang sangat realistis. Tidak hanya terlihat seperti aslinya, daging, darah dan tulangnya sangat menggugah sehingga hampir bisa dirasakan. Sehubungan dengan level sebelumnya, kekuatan jenis ini lebih baik 10 atau bahkan 100 kali lipat. Jadi ini adalah level menggambar tulang. Tidak peduli apa, tidak mungkin seekor harimau tanpa tulang menjadi berani dan kuat. Sekarang setelah alam menggambarnya meningkat, dia bisa mencoba melukis jimat surgawi. King Sui berharap jimat surgawi naik level.
Mengolah hanya satu jenis jimat surgawi tidak terlalu penting karena bagaimanapun, sangat sulit untuk mengolahnya ke alam yang sangat tinggi. Sebaliknya, semut pun bisa membunuh gajah jika jumlahnya banyak. Mungkin orang lain tidak dapat mempelajari banyak jimat surgawi karena energi roh mereka yang terbatas, tetapi King Sui berbeda. Dia juga tidak perlu mempelajari ini terlalu dalam. Selama dia belajar sedikit lebih banyak, dia akan bisa mendapatkan hasil yang layak. Jimat kekuatan dewa. King Sui merasa sangat nyaman menggambar Godly Force Talisman sekarang. Kuasnya mengalir dengan lancar, dan dia merasa seperti dia bisa menggambarnya dengan santai. Tidak hanya itu, dia bahkan merasakan gelombang kekuatan tambahan yang kuat. Gambar jimat adalah tentang aliran. Jimat tidak harus ditarik dalam satu tarikan napas, tetapi perasaan itu penting. Jika perasaan itu ada di sana, itu tidak masalah bahkan jika jimat itu ditarik dengan 100 napas. Dia mampu menyelesaikan jimat dalam satu tarikan nafas. King Sui merasa bahwa dia mampu menggambar jimat itu dengan lebih alami kali ini dan dia menjadi lebih percaya diri. Perasaan seperti ini tak terlukiskan dengan kata-kata. Rasanya sangat luar biasa. Dia melihat Godly Force Talisman yang jelas berbeda dari yang sebelumnya. Dia sangat senang tentang itu karena dia tahu bahwa jimat surgawi telah menembus ke kelas 5. Dia segera menampar jimat kekuatan dewa ke tubuhnya. 50% peningkatan kekuatan fisik. King Sui tersenyum bahagia mendengar hasil ini. Selain energi alam dan keadaan tak tergoyahkan sebagai pegunungan yang telah menembus belum lama ini, kekuatannya bisa dikatakan telah meningkat secara signifikan lagi. Efek Divine Shield Talisman juga telah ditingkatkan sebesar 10%. King Sui tidak terlalu yakin tentang jimat pengaman tubuh, tetapi dia bisa merasakan bahwa kekuatan jimat telah meningkat dengan jumlah yang sama. Pangkat lawan yang bisa diamankan oleh jimat telah meningkat, bersama dengan kemungkinan mengamankan target. The Binding Talisman juga telah ditingkatkan. King Sui sangat senang dengan jimat langit yang menurun. Setelah dia selesai menggambar satu, dia mengaktifkannya tanpa menunggu lebih lama lagi.